Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Barcelona versus PSG. Dua tim yang berbasis possession bertemu di UCL. Barcelona sebagai tuan rumah harus takluk oleh sang juara bertahan PSG dengan skor tipis 1-2. Possession di laga ini pun relatif berimbang, 47% versus 53%. PSG memang unggul di beberapa aspek lagi, seperti tembakan serta XG. Namun di babak pertama, klub asal Paris tersebut harus kebobolan lebih dulu lewat gol yang dicetak Ferran Torres, memanfaatkan umpan silang Rashford. PSG baru bisa mencetak gol penyama kedudukan 7 menit jelang babak pertama berakhir. Lewat kaki pemain muda mereka, Seny Mayulu, memanfaatkan aksi Nuno Mendes. Namun garis pertahanan tinggi yang jadi ciri khas Hansi Flick harus terhukum oleh aksi Hakimi dan mampu berikan assist ke Gonzalo Ramos yang lolos jebakan offside jelang laga berakhir. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Barcelona menggunakan pakem 4-2-3-1 double pivot yang diisi oleh Pedri dan De Jong. Rashford kembali diturunkan di sayap kiri, sementara Yamal di kanan. Di tengah ada Dani Olmo menopang Ferran Torres sebagai false nine. Sedangkan PSG turun dengan pakem 4-3-3-nya. Trio gelandang kali ini diisi Vitinha, Ruiz serta Zaine Emery. Menopang tiga pemain muda mereka di depan, yaitu Barcola, Mayulu, serta Mbaye. Pemain utama seperti Kvaratskhelia, Neves, serta Marquinhos absen pada laga ini. Barcelona tidak langsung mengubah formasinya menghadapi pressing PSG yang dikenal intens. Mereka tetap dengan 4 back serta 2 gelandang dan 4 pemain depan sebagai awalan build up. Hal ini dilakukan untuk mengurai dan merenggangkan press PSG, sekaligus berhati-hati jika press mereka berhasil. Barcelona melakukan segala cara untuk bongkar pertahanan PSG. Salah satunya pergerakan up back through seperti ini. Barsi membawa bola, Rashford turun, dan ruang yang ditinggal diekspos oleh Gerard Martin. Namun di sini Pedri lebih memilih melakukan switch ke sisi yang lain. Switch ini juga bertujuan mencari pemain di sisi terjauh dari press lawan dan menjadikan situasi 1 versus 1. Teriak kembali shape 4-2 di belakang, namun dengan Koundé yang lebih ke depan untuk lakukan wide overload bersama Yamal serta Olmo yang melebar. Wide overload ini juga yang jadi awal peluang Barcelona. Terlihat Yamal, Koundé serta Olmo di sayap dan diikuti aksi individu Yamal dalam memecah marking 3 pemain PSG. Ia terus menari-nari dengan si kulit bundar sampai depan kotak penalti dan berikan umpan ke Ferran. Namun tendangan false nine Barcelona ini masih bisa diblok Zabarnyi. Di babak pertama, Barcelona nampak ingin memberikan kontrol atas lawannya. Jika kita bandingkan dengan statistik keseluruhan laga, di babak pertama ini justru Barcelona yang lebih unggul walau sama-sama sedikit. Peluang kedua mereka terjadi saat PSG baru gagal melancarkan serangan. Terlihat shape 4-2 awal dan kali ini lini tengah dan belakang PSG belum rapat sehingga terbuka ruang antar lini yang diekspos Olmo. Ia lakukan satu sentuhan dan bola dialirkan ke sayap saat pertahanan PSG belum terbentuk sempurna. Dari sayap, Yamal berikan umpan Rivela akurat ke Ferran, namun sayang sontekannya mampu kembali diblok oleh Zabarnyi. Selain lewat build up, anak asuh Hansi Flick juga cukup menyulitkan saat melakukan press. Terlihat PSG yang mencoba lakukan build up pendek di press dengan shape 4-2-3-1. Terlihat pula garis pertahanan yang tinggi, tujuannya untuk merapatkan jarak antar lini dan membuat PSG kesulitan melewati. Dengan garis pertahanan tinggi, idenya agar jarak antar lini rapat sehingga saat terjadi perebutan bola, tuan rumah lebih mudah memenangkannya. Situasi ini juga yang terjadi pada awal gol pertama. Diawali build up dari Yamal ke De Jong yang membebaskan Olmo di ruang antar lini.
Pemain asal Spanyol ini diganggu dan bola lepas ke Vitinha. Namun gelandang PSG ini segera dikepung dengan 3 pemain dan operanya tidak sempurna sehingga dipotong Yamal. Dari sinilah Barcelona melakukan serangan transisi cepat. Pedri berikan bola ke Rashford di sayap kiri untuk renggangkan pertahanan. Namun dia langsung kirim operan diagonal ke sisi kanan di mana Ferran kosong dan mampu menyontek bola ke gawang PSG. Hal yang menarik dari PSG, meski terkesan tertekan, namun mereka selalu tenang. Menghadapi press tinggi Barcelona yang diawali shape 4-2-3-1, mereka mencoba untuk mengurai dengan rotasi posisi. Terlihat di sini Vitinha drop dan Ruiz ke sayap, sementara Nuno Mendes inverted ke tengah. Shape terlihat seperti 3-2-5, namun dengan double winger yaitu Ruiz dan Barcola di kiri. Rotasi posisi ini membuat marking lawan terurai dan Vitinha mampu teruskan bola ke Zayn Emery dan pindah ke Hakimi. Kelebaran maksimal digunakan PSG untuk membuat press Barcelona harus merenggang ataupun bergeser. Seperti di sini, Barcola tetap melebar maksimal untuk terima switch dari Mayulu meski aksi lanjutannya masih gagal. PR mereka masih sama, harus lepas dari counter press Barca seperti ini agar bisa lancarkan serangan balik, namun cukup sulit di babak pertama. Untuk bisa lepas, memang harus punya kualitas pemain yang tinggi. Lihat aksi Nuno Mendes setelah dapat bola dan hendak dipres. Ia lakukan body feint untuk lepas dari Yamal dan melewati Pedri serta Olmo sebelum akhirnya dilanggar oleh De Jong. Dan akhirnya, aksinya untuk keluar dari press membuahkan hasil. Terlihat PSG build up dengan shape 4-3 menggunakan kelebaran maksimal. Yamal di sini ke tengah untuk press Pacho sehingga Mendes lepas yang membuat Koundé naik sangat tinggi. Mendes lakukan kombinasi umpan dengan Barcola dan berhasil merangsek masuk pertahanan lawan. Aksinya tidak hanya lurus di sayap, namun ia juga berlari diagonal untuk membelah pertahanan Barcelona yang sudah kehilangan Koundé. Bermain simpel, ia berikan bola ke Mayulu yang tidak mampu dijangkau Kubarsi. Lalu striker berusia 19 tahun tersebut menceploskan bola ke gawang Barca 1-1. Pasca laga, Hansi Flick mengakui jika timnya bermain menurun pada babak kedua. Momentum ini yang dimanfaatkan anak-anak muda PSG. Dominasinya berganti, kini mereka unggul possession hingga 64% serta mencatatkan 9 tembakan. Lewat cara yang sama yaitu memanfaatkan press Yamal ke Pacho, Mendes bisa kirimkan umpan progresi ke Mayulu. Diteruskan umpan diagonal ke Barcola yang dilanjutkan aksi individu mencari ruang tembak. Namun syutingnya masih bisa ditepis kiper. Salah satu taktik Enrique di babak kedua ini dengan mendorong Hakimi lebih naik meski beresiko. Terlihat pemain asal Maroko ini berada di sayap sehingga nampak shape PSG 3-1-6. Ini membuatnya tidak terkawal lantaran tim tamu memasang 3 pemain depan sehingga pertahanan Barca mau tidak mau harus merapat. Secara individu pun ia cukup merepotkan. Hakimi berhasil melewati 2 pemain meski sayang tendangannya masih bisa diblok. Taktik lain adalah memasukkan Gonzalo Ramos yang merupakan nomor 9 murni. Tugasnya banyak berdiri menggantung di posisi yang nanggung bahkan offside. Barcelona sendiri memang terlihat mulai goyah. Build up mereka mampu dipotong dan rentan terkena serangan balik. Sayang di sini tendangan Lee Kang-in masih membentur tiang. Anak asuh Hansi Flick ini juga enggan untuk menurunkan garis pertahanannya saat terkena serangan. Usaha untuk menjebak offset masih mereka lakukan, namun bisa dilihat PSG menggunakan Hakimi untuk memecah jebakan ini. Situasi yang sama terjadi pada gol pamungkas laga ini. Terlihat Gonzalo Ramos menggantung, namun ia adalah pemain offside jebakan. Targetnya bukan dia, namun adalah Hakimi di sayap yang onside. Posisi Ramos yang offside tadi membuatnya unggul momentum dari back dan dimanfaatkan Hakimi dengan berikan early cross. Pemain nomor 9 itu mampu ceploskan bola ke gawang Szczęsny dan mencetak gol kemenangan PSG atas Barcelona. Laga ini dipisahkan oleh margin tipis, taktik offside dan taktik untuk lolos jebakan offside.
Enrique tentu paham dan mengantisipasi taktik ini. Buktinya anak asuhnya hanya 2 kali terjebak offside. Seharusnya Hansi Flick sadar jika cara ini tidak mempan melawan tim sekelas PSG. Dan kali ini mereka harus kehilangan 3 poin di kandangnya sendiri.